warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Saya Yulia Damayanti Barosi Hombing. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang budaya digital. Budaya digital sebagai penguatan karakter berbangsa manusia modern. Digitalisasi telah menjadi pengaruh yang sangat luas pada budaya karena munculnya internet sebagai bentuk komunikasi dan meluasnya penggunaan komputer pribadi dan perangkat lainnya seperti smartphone. Teknologi digital ada di mana-mana di seluruh dunia sehingga studi tentang budaya digital berpotensi mencakup semua aspek kehidupan sehari-hari dan tidak terbatas pada internet atau teknologi komunikasi modern. Pun akan terjadi artificial untuk membedakan era, tetapi kondisi komunikasi melalui ruang digital memiliki kekhasan yang terdiri, yang jelas dan berbeda satu sama lain. Budaya yang dibentuk oleh digitalisasi berbeda dari pendahulunya, yaitu apa yang disebut budaya cetak dan budaya siaran. Dalam sejumlah cara berbeda, misalnya, teknologi digital telah memungkinkan bentuk budaya yang lebih berjejaring, kolaboratif, dan partisipatif. Menurut Miller, tahun 2012, karakteristik spesifik budaya digital dapat dijelaskan dengan jenis proses teknik yang terlibat, jenis bentuk budaya yang muncul, dan jenis pengalaman budaya. Akhir ini, berbagai perkembangan yang terjadi memang cukup menakjubkan, khususnya dalam bidang teknologi, terutama dalam hal informasi dan komunikasi. Teknologi informasi yang tadinya dikenal dengan teknologi komputer beserta perangkat elektronik lainnya menjelma menjadi satu dalam perpaduan kemampuan. Semula dengan ditemukannya berbagai perangkat sederhana, mulai dari telepon yang berbasis analog, maju dan berkembang terus hingga muncul berbagai perangkat elektronika lainnya, hingga akhirnya teknologi ini terintegrasi satu dengan lainnya. Di sisi lain, akibat perkembangan dari kemampuan teknologi, terjadi juga perubahan yang cukup dramatis di sisi perjalanan dan operasi bisnis, yang menghasilkan pelayanan-pelayanan baru termasuk dalam hal pemanfaatan jaringan dunia tanpa. Perkembangan dunia digital sudah mencapai semua aspek dari segi bisnis, ekonomi, hiburan, transportasi, bahkan dalam proses kegiatan belajar di sekolah. Hasil kegiatan melalui ruang digital juga dapat lebih diefisien dan lebih akurat dalam proses pengerjaannya dibandingkan dengan kinerja manusia yang sibuk dengan melalui kegiatan luar ruangan dapat memiliki rasa lelah. Hal ini yang sudah diterapkan di seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Di dunia, ekonomi seluruh pembisnis sudah dapat melakukan transaksi tersebut di mana transaksi tersebut lebih bermanfaat karena kita dapat melakukan di mana saja dan dalam keadaan apa saja. Negatif dari perkembangan dunia digital adalah penyalahgunaan perkembangan teknologi. Banyak pengguna yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan hal yang jahat seperti pencurian, penipuan, dan untuk aksi pendukung teror. Dari segi pencurian, sudah banyak hacker yang menggunakan perkembangan teknologi untuk mengambil uang dari rekening orang lain yang tidak dia kenal. Ada dari segi penipuan, sudah banyak orang yang menipu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi melalui internet dan sudah banyak menjadi korban. Teknologi digital juga mempengaruhi hubungan antara objek, ruang, dan waktu. Objek dapat dengan mudah tidak hanya dimodifikasi, tetapi juga direkontekstualisasi dan objek dari konteks sejarah dan spesial yang berbeda dapat disatukan untuk mengartikulasikan suatu yang baru atau untuk membuat kumpulan objek. Misalnya, layanan streaming musik atau film dan televisi. Seringkali juga dengan cara yang dipersonalisasi yang diaktifkan oleh otomatisasi berbasis data adalah realisasi populer dari hal ini. Menyempitkan jarak antara penonton dan objek seni adalah contoh tipikal lainnya. Partisipasi budaya tidak hanya lebih demokratis karena ketersediaan karya seni secara instan, tetapi juga sarana produksi, misalnya gambar bergerak dan produk budaya visual
dan membuatnya tersedia untuk khalayak yang lebih luas telah menjadi bentuk partisipasi budaya yang lebih dapat diakses. Teknologi realitas virtual dapat diharapkan untuk lebih mengubah bentuk dan partisipasi budaya form of cultural participation. Masih umum untuk membuat perbedaan antara virtual dan nyata. Ini adalah perbedaan yang menyesatkan meskipun lingkungan virtual tidak terwujud. Ini tidak berarti bahwa lingkungan tersebut tidak nyata. Kosakata kita juga cenderung menunjukkan perbedaan yang jelas antara virtual atau online dan offline. Istilah seperti cyberspace dan midspace tampaknya menarik perbedaan ini, sementara pengalaman kami keduanya secara bersamaan. Namun, misalnya dalam diskusi tentang intimidasi online telah disarankan bahwa jenis kehadiran tertentu yang dikemungkinkan oleh teknologi digital membuat ambang batas bagi orang untuk menyalahgunakan yang lain lebih rendah. Dunia virtual dan realitas virtual juga memungkinkan untuk jenis pengalaman yang disebut simulasi. Pengalaman imersif yang ditimbulkan oleh pencipta model dunia terkadang meniru offline. Bagi manusia modern, menurut National Leadership Conference on Media Education menyatakan literasi media sebagai kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan pesan dalam berbagai bentuk. Sementara itu, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang penyiaran memaknai